Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من البدع ومن الشرك ومن الضلالة ومن النار. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan fursah mubarakah insyaallah untuk kembali bertemu pada malam hari ini di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, Masjid Zadul Ma'ad di Pondok Pesantren Ibnul Qayyim Harasahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pahala yang besar, melipat gandakan pahala kita, memberikan kepada kita rahmatnya, dan memberikan kepada kita keberkahannya atas amalan ibadah yang kita kerjakan ini. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, yang biasa malam ini adalah jadwal rutin kajian dari Ustadzuna Abu Muawiyah Askari hafizahullahu ta'ala. Namun dikarenakan beliau masih memiliki uzur, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera memberikan kepada beliau kesehatan yang sempurna serta keselamatan, rahmatnya dan kekuatan kepada beliau, hafizahullahu wa arzaqahu ilaihi as-sihha wal afiyah, sehingga beliau bisa segera kembali membimbing kita, memberikan nasihat serta pelajaran ilmu kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini saya akan membacakan salah satu hadis dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis yang datang dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyu dzambi a'zam?
Ayyu adz-dzambi a'zam. Apa dosa yang paling besar? Ya. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa dosa yang paling besar? Kenapa sahabat menanyakan dosa? Apakah mereka penasaran dengan dosa? Apakah mereka ingin mengerjakan dosa? Nanti kita jelaskan. Kenapa para sahabat sering menanyakan, wahai Rasul, apa dosa paling besar? Wahai Rasul, apa perkara yang Allah SWT tidak cintai? Ya. Para sahabat tidak jarang menanyakan tentang keburukan dan sifat-sifat buruk. Ya. Kenapa para sahabat bertanya demikian? Nanti dijelaskan. Apa faidah dari pertanyaan sahabat tersebut? Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan Ibnu Mas'ud, apa dosa yang paling besar? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa yang paling besar adalah engkau menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala suatu tandingan, sebuah sekutu yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala itu yang menciptakan kamu. Ya, Allah yang menjadikan kita ada di muka bumi ini, tapi engkau malah menjadikannya memiliki tandingan, memiliki seseorang yang disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala atau makhluk yang disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah yang menciptakan kamu. Allah itu Rabb, Tuhanmu. Dan engkau berani menjadikannya ada tandingan yang serupa dengannya. Itu dosa yang besar. Yaitu perbuatan syirik. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala itu pantas bersendiri di dalamnya, baik dalam ibadah, kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kembali bertanya, "Tsumma ayyu?" Kemudian apa setelah itu? Apalagi dosa yang besar? Yang dosa yang begitu besar yang seseorang wajib menjauhinya. Apa itu? Rasul sallallahu alaihi wasallam kembali menjawab, "Antaqtula waladaka khasyata an ya'kula ma'aka." Di antara dosa yang paling besar adalah engkau membunuh anakmu dikarenakan engkau takut anakmu itu makan bersamamu. Takut rezekinya dimakan anaknya. Dan ini adalah perbuatan kaum jahiliyah zaman dulu. Terutama ketika berkaitan dengan anak perempuan. Mereka menganggap anak perempuan adalah pembawa sial. Dan banyak juga dari kaum musyrikin menganggap anak itu bisa mengambil rezeki orang tua. Takut rezekinya dimakan sama anaknya, makanya disingkirkan, dibunuh atau dibuang, menelantarkan anaknya. Kemudian sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kembali bertanya, "Tsumma ayyu?" Kemudian apa wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam dosa yang paling besar? Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Antuzani bihalilati jarika." Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ada beberapa faedah dan permasalahan yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, tentang kenapa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang perkara dosa. Ayyu dzambi a'zam? Apa faedah
para sahabat itu bertanya kepada Nabi SAW tentang perbuatan buruk. Ya. Ibnu Mas'ud ya radhiyallahu an, Asy-Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan kenapa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menanyakan hal demikian pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, Ibnu Mas'udin sa'ala marratan. Ibnu Mas'ud suatu ketika bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyudz dzambi a'dzam? Ya. Bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa dosa yang paling besar? Ini suatu ketika ya, di satu waktu beliau menanyakan tentang dosa. Wa marratan ya, dan di lain waktu yang lain, ya, di waktu yang lain, sa'alahu, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallah? Apa amalan yang paling dicintai Allah? Ya. Jadi Ibnu Mas'ud enggak setiap bertanya dosa, enggak. Kadang Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang perkara apa dosa yang paling besar. Dan di lain waktu ketika bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Mas'ud menanyakan apa amalan yang paling dicintai oleh Allah. Ya, was-sahabatu yas'aluna 'an dzalik la li ajli ay ya'rifu anna hadza ahabbu ila Allah wa hadza a'zam. Para sahabat itu menanyakan pertanyaan demikian, apa dosa yang besar, apa amalan yang paling dicintai oleh Allah, bukan semata-mata ya, dikarenakan hanya ingin tahu. Ya. Bukan sekedar hanya dosa besar itu ini. Amalan yang paling Allah cintai ini. Bukan hanya sekedar mengetahui apa dosa yang besar dan apa amalan yang Allah cintai. Bukan. Walakin min ajli an yajtanibuhu in kana dzamban. Akan tetapi para sahabat ya, mereka bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang perkara ini, perkara dosa dan perkara amalan saleh kepada Nabi Muhammad SAW itu dalam rangka untuk menjauhinya apabila perkara tersebut adalah dosa. Ketika para sahabat bertanya kepada Rasul apa dosa yang paling besar, tujuan mereka mengetahui supaya mereka tidak terjatuh ke dalam perbuatan itu, sehingga mereka tahu ini perbuatan dosa sehingga harus dijauhi. Wa an yaf'aluhu in kana ta'atan, dan mereka, tujuan mereka menanyakan tentang amalan soleh agar mereka bisa mengerjakan amalan tersebut ya, apabila yang mereka tanyakan itu berupa permasalahan tentang amalan soleh ya. Jadi ini tujuan mereka, para sahabat radhiyallahu anhum bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara dosa dan perkara amalan soleh, yaitu tujuan mereka untuk menjauhi perkara tersebut apabila perkara tersebut adalah dosa, perbuatan buruk, perbuatan yang dilarang. Dan mereka akan mengamalkan perkara tersebut apabila yang ditanyakan itu adalah perkara ketaatan. Ya. Makanya tidak salah ketika seorang bertanya tentang keburukan. Apa sih perbuatan yang dilarang itu? Nggak salah, karena bisa jadi tujuannya itu untuk menjauhi. Ketika dia mencari tahu apa perbuatan yang haram, apa perbuatan yang salah, apa perbuatan yang tidak boleh, bukan berarti dia ya ingin mengerjakan, tidak, justru ya, bisa jadi dia ingin menjauhi hal tersebut. Ya, sebagaimana disebutkan araftu syarra la lisyari. Ya, aku mencari tahu tentang keburukan bukan untuk keburukan tersebut. Walakin litawaki, akan tetapi aku mencari tahu tentang keburukan itu untuk menjauhinya. Wa man la ya'rifus syarra yaqa' fihi. Dan barang siapa yang tidak tahu dan tidak memiliki ilmu tentang perkara-perkara yang Allah SWT larang, haramkan, apa saja dosa itu, yaqa' fihi, bisa jadi kemungkinan besar orang tersebut akan jatuh ke dalam perkara tersebut. Ya dia nggak tahu apa yang dilarang, apa yang haram. Ya. Karena yang dia cari hanya amalan soleh. Apa itu amalan soleh? Apa itu sholat yang paling agung? Tapi dia lupa apa itu dosa besar, apa hal-hal yang dilarang. Ya. Sehingga bisa jadi ketika seseorang tidak mengilmui tentang apa-apa yang Allah SWT larang,
itu bisa jadi dia justru kemungkinan besar dia bisa jatuh ke dalam hal tersebut sampai dia sadari. Ya, oleh karena itu para sahabat mereka menanyakan tentang keburukan itu untuk menjauhinya. Ya, bukan untuk mereka lakukan, akan tetapi agar mereka terhindar dan tidak terjatuh ke dalam perbuatan dosa tersebut. Ya. Dan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di zaman sekarang ada beberapa dan banyak dari manusia bahkan menanyakan tentang keburukan hanya sekedar ingin tahu. Ya. Perkara yang hak ini tuh boleh nggak? Nggak boleh ini. Nggak boleh. Tapi tetap dilakukan. Ya. Perkara ini boleh nggak? Nggak boleh itu. Didatangkan dalil, dikasih tahu dalil, tapi tetap nggak boleh. Tapi tetap diamalkan. Ini perbuatan yang salah. Para sahabat mencontohkan ketika mereka itu mencari tahu tentang keburukan, bukan hanya sekedar ingin tahu. Tapi mereka berazam di dalam hati mereka, berkeinginan kuat, serta bertekad kalau itu dosa mereka akan jauhi. Itu tujuan mereka mencari tahu tentang perbuatan-perbuatan buruk. Ini permasalahan yang pertama. Permasalahan yang kedua, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dosa besar paling pertama itu adalah kesyirikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya pertemuan kita kali ini agak menitik beratkan permasalahan ini. Ya. Masalah kesyirikan. Banyak dari kita mungkin sering mendengar syirik itu haram, syirik itu dosa besar. Ya. Sering kita dengar terucap di taklim-taklim, di dars, di pelajaran-pelajaran ustadz-ustadz kita, ya, di khutbah-khutbah Jumat. Tapi sebenarnya, apa sih hakikat sebenar dari syirik? Apakah hanya menyembah kuburan, sujud kepada kuburan, atau apa? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin itu untuk tujuan yang mulia. Sebagaimana yang disebutkan di dalam ayatnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita semua telah ketahui bersama, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Sebuah tujuan yang mulia, tujuan yang agung. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia? Apakah untuk meraup isi dunia, untuk menambang kekayaan dunia, atau untuk berebut kursi jabatan? Bukan. Illa liya'budun, tapi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan kita semua, manusia, dari awal Adam alaihi salam hingga manusia terakhir nanti. Tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu tidak berubah. Menciptakan kita dan jin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu tujuan. Jadi kalau ada orang yang masih bingung untuk apa Allah ciptakan kita, orang yang betul-betul tidak memiliki akal. Karena dengan jelas Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'anul Karim, tujuan diciptakan manusia itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jika seorang bingung, galau misalnya, terpikir oleh sesuatu dan sampai kepikiran kita ini diciptakan untuk apa sih? Ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau buat apa lagi? Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tujuan kita itu diciptakan untuk beribadah. Oleh karena itu yang terpenting bagi kita di kehidupan kita itu adalah meningkatkan ibadah kita. Meningkatkan kualitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan memperkaya diri dengan harta dunia, bukan. Tapi adalah meningkatkan kualitas ibadah kita, meningkatkan peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, meningkatkan agama kita, kedekatan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan tauhid kita, baik tauhid rububiyah, meyakini Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang mengatur alam semesta ini, yang menguasai alam semesta ini, dan dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu, maupun juga tauhid kita dalam hal uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala peribadatan apapun, baik itu peribadatan lisan
maupun peribadatan badaniyah, baik itu peribadatan dalam hati dan juga mengesahkan Allah SWT dalam hal asma wa sifatnya, meyakini adalah Allah SWT zat satu-satunya yang maha sempurna dan zat yang memiliki nama-nama yang baik serta sifat-sifat yang tinggi. Itu yang kita tingkatkan, bukan meningkatkan gaya hidup, bukan meningkatkan penampilan kita. Dalam hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Subhanahu wa taala itu sesungguhnya tidak melihat seorang hamba itu dari bentuk penampilan dan jasmani mereka. Akan tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba adalah hati dan amalannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akan tetapi kebanyakan dari kaum muslimin di zaman sekarang, banyak dari mereka yang masih terjatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mereka sadari. Dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah SWT tidak akan mengampuni dosa syirik sampai hamba tersebut bertaubat dan kembali masuk ke dalam Islam. Luqman Al-Hakim ketika menasihati kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang diperbuat oleh manusia, kezaliman terbesar yang diperbuat oleh manusia. Zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana harusnya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang wajib kita ibadahi, wajib kita berdoa kepadanya hanya satu-satunya, dan wajib kita yakini sebagai zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kurang zalim apa seorang hamba yang berbuat syirik ketika dia menjadikan Allah memiliki sekutu? Kurang zalim apa seseorang ketika meyakini ada sesuatu yang lebih berhak atau sama berhaknya dengan Allah untuk didoai? Kurang zalim apa seorang hamba yang mana dia meyakini ada di sana makhluk yang sama maha kuasanya dengan Allah Subhanahu wa taala? Sama dalam mengetahui hal gaib, sama dalam mengetahui perkara-perkara yang hanya Allah SWT mengetahui. Ini banyak di zaman sekarang orang-orang terjatuh ke dalam hal ini. Mereka berdoa meminta berkah kepada wali-wali, kepada kuburan, bahkan rela menghabiskan puluhan juta, ratusan juta demi sampai ke makam wali yang dimaksud untuk meminta. Bukan sujud sholat, hanya ngomong, wali, saya punya toko, tolong untungnya tahun ini dinaikkan jadi 30%. Dah, pulang. Dianggap sepele, kata-kata pendek. Akan tetapi, itulah syirik. Allah SWT berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoa kalian langsung kepadaku. Kata Allah Subhanahu wa taala, astajib lakum. Aku akan kabulkan doa tersebut. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan barang siapa yang sombong dari berdoa kepadaku akan masuk dalam jahanam sebagai orang-orang yang hina. Allah berfirman di ayat yang lain, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan ketika ketika hambaku itu meminta kepadaku, maka katakanlah kepada mereka, sesungguhnya aku itu dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni, dan ketika para hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentangku, fa inni qarib, maka jawablah sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku itu
mengabulkan doa orang-orang yang meminta kepadaku ketika mereka berdoa. Allah sama sekali tidak memerintahkan seorang hamba meminta kepada seseorang yang soleh, walaupun nabi, walaupun malaikat, dan siapapun makhluk yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak memerintahkan kepada para hambanya untuk meminta kepada mereka. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para hambanya untuk meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru anehnya di zaman sekarang, banyak dari mereka meyakini bahwasannya orang-orang soleh itu bisa memberikan mereka keberkahan. Ada juga yang berdalih dengan alasan lain. Kita ini kan orang-orang yang berdosa, manusia yang kotor, yang penuh dosa. Masa kita minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala? Kan tidak enak. Makanya kita meminta kepada orang soleh, kepada para nabi, kepada malaikat, para wali, itu sebagai menjadikan mereka sebagai perantara. Permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka menyampaikan kepada Allah, dikarenakan mereka orang soleh, orang yang suci. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kita orang-orang yang kotor. Kita orang-orang yang berdosa. Jauh derajat kita dibandingkan as-solihin, dibandingkan para aulia Allah, dibandingkan para malaikat, al-muqarrabin, wa nabiyyu mursal, dan para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jauh derajatnya, seujung kuku aja tidak menyamai. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap firmankan di dalam ayatnya, berdoa itu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru alasan demikian disebutkan di dalam Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk celaan. Di dalam Az-Zumar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fi ma hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar." Ya. Sesungguhnya mereka orang-orang yang mengambil dari selain Allah Subhanahu wa taala sebagai wali, sebagai pelindung, sebagai orang yang diibadahi dan disembah dan dimuliakan, diagungkan secara berlebihan. Mereka mengatakan sesungguhnya mereka ini hanyalah sebagai perantara. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka, tidak meminta kepada mereka, melainkan dengan alasan kami itu menjadikan mereka agar sebagai perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak beribadah kepada mereka, kita beribadah kepada Allah kok, cuma menjadikan mereka perantara. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hukum kepada sesuatu yang telah mereka berselisih di dalamnya. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang dusta. Orang yang banyak dustanya dan banyak kufurnya. Mereka orang yang berdusta. Pada hakikatnya mereka tetap menjadikan tandingan bagi Allah SWT. Secara tidak langsung mereka tetap menyatakan, hamba ini memiliki derajat yang hampir mendekati dengan Allah SWT. Sehingga bisa langsung ketemu. Itu menurut keyakinan mereka. Sehingga langsung bisa berbicara dengan Allah SWT. Sehingga pantas mereka, makhluk-makhluk tersebut bersanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tahu hamba-hambanya adalah makhluk-makhluk yang kotor penuh dosa, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap berfirman, berdoalah langsung kepadaku. Kalau Allah Subhanahu wa taala seandainya perbuatan ini adalah hal yang baik, Allah akan perintahkan kepada kita. Secara tidak langsung mereka telah mengatakan, Allah itu tidak tahu keadaan hambanya. Dalam keadaan Allah lah yang menciptakan manusia dan jin. Allah lah yang telah memenuhi kebutuhan manusia dan jin. Dan seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Allah sudah mengatur rezeki mereka. Tapi mereka dengan lancang mengatakan, kita ini kan makhluk
berdosa. Iya, Allah pun tahu kita makhluk yang rendah. Innal insana lazalumun kafar. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan manusia itu adalah makhluk yang zalim dan kufur. Allah tahu. Innal insana kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu adalah makhluk yang zalim, banyak zalim dan lagi bodoh. Allah tahu manusia adalah makhluk yang rendah, makhluk yang kotor, yang penuh dosa. Akan tetapi Allah SWT tetap memerintahkan kita ketika meminta dan berdoa untuk meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai apa? Sebagai bentuk ubudiyah dan penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita betul-betul sebagai yang hamba yang membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang betul-betul butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai hamba yang fuqara, sebagai hamba yang betul-betul tidak memiliki daya apapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita harus memelas langsung kepada Allah, meminta langsung, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang kita mintai permintaan. Manusia adalah makhluk yang rendah. Mereka butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan di dalam hadis yang dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, "Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum." Wahai hamba-hambaku, kalian itu pada dasarnya semua itu kalian itu orang-orang tersesat yang tidak memiliki ilmu. Keluar yakhrujuna min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Manusia keluar dari perut-perut ibu kalian, manusia itu semua ketika keluar dari perut ibu-ibu mereka, la ta'lamuna syai'a, tidak mengetahui apapun illa man hadaituhu. Kalian semua itu sesat, terjatuh ke dalam kesesatan, kecuali yang aku telah berikan hidayah kepada mereka. Allah berfirman, fastahduni ahdikum. Mintalah langsung kepadaku, kata Allah SWT dalam hadis qudsi tersebut, hidayah. Allah tidak menyuruh kita untuk meminta lewat perantara, lewat orang soleh. Fastahduni, hendaknya kalian minta kepadaku hidayah. Ahdikum, aku akan berikan hidayah kepada kalian. Ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'imuni at'imkum. Ya, wahai hamba-hambaku, kalian semua itu pada dasarnya kelaparan. Ya, pada dasarnya manusia itu kalau Allah tidak beri mereka tidak bisa apa-apa, kelaparan. Illa man at'amtuhu, kecuali orang-orang yang telah aku takdirkan berikan kepada mereka makanan. Fastat'imuni at'imkum. Maka hendaknya kalian ketika meminta makan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta rezeki, meminta apapun kepada Allah Subhanahu wa taala, makanan, minuman, aku akan memberikan kalian makanan dan minuman tersebut. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksikum. Fastaksuni aksukum. Wahai hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian semua itu pada dasarnya tidak memiliki pakaian, bertelanjang badan. Illa man kasautuhu, kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan pakaian kepada mereka. Semua yang kita kenakan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Fastaksuni aksikum. Maka mintalah pakaian kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka aku akan memberikan pakaian kepada kalian. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfirudz dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, kalian itu berbuat salah siang malam. Allah sebutkan, kalian itu siang malam berbuat salah. Siang malam, maksudnya setiap saat kalian itu berbuat salah. Fastaghfiruni wa ana aghfirudz dzunuba jami'a, dan aku adalah zat yang maha mengampuni segala dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mintalah ampunan kepadaku, aku akan mengampuni kalian. Lihat, Allah menyebutkan manusia itu makhluk yang berdosa setiap saat, makhluk buruk, rendah. Akan tetapi Allah SWT tetap masih memerintahkan kita meminta ampunan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara. Bodohnya mereka yang berbuat syirik. Ya. Mereka menganggap diri mereka itu ya, rendah. Ya, Allah pun tahu. Mereka menganggap Allah tidak tahu diri mereka rendah. Allah itu tahu. Tapi Allah tetap memerintahkan hambanya untuk tetap meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah
Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu, ikhwan. Oleh karena itu, masihkah kita merasa cukup berdoa kepada Allah? Oh, sudah berdoa saya. Tidak, berdoa terus-menerus karena makhluk. Apa yang Allah ciptakan pada dasarnya membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini pada dasarnya tidak memiliki apa-apa. Allah sebutkan dari awal, kullukum dhalun. Pada dasarnya kalian semua itu sesat. Kullukum ja'iun. Pada dasarnya manusia itu semua lapar. Kehausan, kelaparan. Kullukum arin. Semua manusia itu pada dasarnya tidak berpakaian, telanjang badan. Kullukum tukhti'una bil-laili wan nahar. Pada dasarnya manusia itu berbuat salah malam dan siang. Lantas masihkah kita kurang? Masihkah kita menyedikitkan ibadah kita, meminta, berdoa kepada Allah? Oh, sudah cukup kok saya minta kok setiap sholat. Setiap waktu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap waktu itu kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki apapun yang kita dapatkan di dunia ini itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Tawakkalkan, gantungkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah mendengar hadis qudsi ini, ketika Allah berfirman mengingatkan kepada para hambanya, kalian itu sesat, kelaparan, telanjang badan, sering berbuat dosa. Masihkah kita masihkah kita enggan untuk meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala? Masihkah kita enggan untuk meminta makan dan minum kepada Allah Subhanahu wa taala? Masihkah kita enggan untuk meminta pakaian kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan masihkah kita enggan untuk memperbanyak istighfar dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Setelah mengetahui fakta dan realita bahwasanya manusia itu pada dasarnya tidak memiliki apa-apa. Orang yang berbuat syirik sungguh sombong mereka. Sungguh lancang mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan sampai kita terjatuh ke dalam perbuatan syirik tanpa kita sadari. Perbuatan syirik apapun, besar ataupun kecil. Di antara perbuatan syirik kecil yang tanpa disadari oleh manusia sering terjatuh ke dalamnya adalah riya. Berbuat suatu amalan karena ingin dipuji dan dilihat oleh manusia. Secara tidak langsung, dia menjadikan manusia sebagai tujuan untuk ibadahnya. Mirip dengan orang berbuat syirik yang beribadah kepada selain Allah. Dia menjadikan manusia, pujian manusia sebagai tolak ukur ibadah dia. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar arya. Rasulullah SAW bersabda, hal yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah perbuatan syirik kecil, yaitu arya. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW membimbingkan kepada umatnya sebuah doa. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ketika aku berbuat syirik dalam keadaan aku tahu kalau itu perbuatan syirik. Wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku bertaubat dan meminta ampun kepada Engkau ya Allah terhadap perbuatan syirik yang aku tidak ketahui. Sebuah doa yang harus seorang hamba minta di setiap apapun agar dijauhkan dari perbuatan syirik yang dia ketahui ataupun yang tidak dia ketahui. Sehingga kita terjaga iman kita, agama kita. Apalagi di zaman yang semakin mendekati akhir zaman, semakin mendekati hari kiamat, dan zaman yang semakin jauh dari zaman nubuwah. Yang mana kebanyakan orang-orang yang berbicara di zaman sekarang, mereka adalah arwaibullah, orang yang tidak memiliki ilmu, akan tetapi sok berbicara tentang urusan umat manusia. Yaitu ketika sebuah zaman semakin mendekati hari kiamat, baina yadaya sa'ati sinnuna khadda'ah, ketika akan datang suatu masa, tahun-tahun yang penuh dengan tipuan, yuttahamu fihal amin wa yu'tamanu fihal muttaham, di mana pada masa itu akan diragukan orang-orang yang terpercaya dan akan dipercaya orang-orang yang meragukan. Orang-orang yang asalnya mereka adalah orang jujur dianggap pendusta. Orang-orang yang pada asalnya mereka adalah pendusta justru disanjung dan dianggap sebagai seorang pahlawan,
sebagai seorang yang pantas mengurusi urusan umat. Wa yantiqu fiha arwaibidah, dan akan berbicara pada zaman itu, di zaman penuh kehancuran tersebut, tahun-tahun penuh penipuan, di mana pada zaman tersebut semua sudah diputarbalikkan, akan turut berbicara, ikut meramaikan dan merusak keadaan arwaibidah. Para sahabat bertanya, wa marwaibidah ya Rasulullah? Apa itu arwaibidah wahai Rasulullah? Rasul menjawab, as-safih yantiqu fi amril ammah, orang bodoh yang berbicara tentang urusan umat manusia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, banyaknya terjadi mereka orang-orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan di zaman sekarang dikarenakan orang yang demikian. Banyak dari kalangan orang yang berceramah di hadapan manusia mengatakan, oh boleh kok minta kepada wali, itu kan mereka sebagai perantara kita. Orang-orang yang dianggap berilmu berbicara tanpa ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita, keluarga kita dan kerabat kita serta orang-orang di sekitar kita dari perbuatan syirik. Baik yang itu kita ketahui dan tidak kita ketahui. Baik itu perbuatan syirik akbar dan asghar. Ya, sehingga kita termasuk dari orang-orang yang tidak berbuat syirik. Dikarenakan orang berbuat syirik, Allah SWT sudah mengancam tidak akan mengampuni dosanya kecuali dengan taubat. Ya, semoga Allah SWT mengokohkan agama kita, mengokohkan iman kita, dan menjadikan termasuk dari hamba-hambanya yang senantiasa berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah nabinya. Alafu minkum, atas panjangnya yang ana bahas. Dan hadisnya memang belum selesai, akan tetapi memang tujuan ana di malam ini untuk menitik beratkan pada poin ini tentang permasalahan kesyirikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perbanyak doa meminta kepada Allah SWT dikarenakan kita adalah hamba yang lemah. Tentunya dengan tetap berikhtiar dan mengambil sebab dan gantungkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa tunduk kepada Allah dan senantiasa beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadza. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Apabila ada benarnya maka dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya maka datangnya dari anak pribadi dan dari syaitan. Wastaghfiruhu wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.